deceng dena berurutan. Apa menenge berurutan sih? Wah streski. Kayak gini raku sih. Jadi kata hikmah dena berurutan. Kapan kita berangkat? Allahu a'lam. Yang jelas yang dipakai duduk sekarang ini adalah umur. Kalau umur masih bisa berubah, yang tidak bisa berubah adalah ajal. Jadi lain umur lain tuan jalan. Yang almarhum jalan layaro ini wendinge umur asenda. Sebelum orang lahir di dunia ini sudah ditentukan rezeki jodoh umur. Ketentuan. Kalau jadi kenyataan namanya qadar. Kalau belum kenyataan qada. Jadi beriman kepada qada dan qadar. Ini masih ketentuan. Dan kalau masih ketentuan bisa berubah. La yaraddu qada illa doa. Tidak ada berubah yang kurang dapat tentu pengalam. Alasan nabi dapat doa. Jadi umur bisa berubah karena doa. Umur bisa berubah karena silaturahim. Umur bisa berubah karena sedekah. Umur bisa berubah karena amal jariyah. Nek kuat jalan dina berubah lah mustilah beli. Ibunya Nabi Isa namanya Maryam. Ketika muncul Israil malakul maut, ya Maryam, siapa engkau? Saya malaikat yang menyebabkan berpisah antara anak dengan orang tua, malaikat yang menyebabkan berpisah antara roh dan tubuh. Israilnya. Terus ajalku sekarang ya Maryam, aku cabut nyawamu. Kata Maryam, tunggu dulu, anakku Nabi Isa tidak ada di tempat. Biarkan anakku datang, aku merapatkan kepalaku di pangkuan anakku. Silakan engkau cabut nyawaku yang Israel. Kata Israel, ada anakmu, tidak ada anakmu, sama aja mengkukul gente nyawamu. Maka ditariklah nyawanya Maryam tanpa kehadiran Nabi Isa alaihissalam. Ajalnya ditosi biasa lalu kita semi tanam madang natajam ni anaknya jago na tu anak natajam tadi salah lagi dari tajam apalagi kunci cabi makanya kimari pada kan anak betulan atau kau dijanji umur pak yang jelas umur di berubah wajar dia mau berubah makanya doa di 10 Muharram hari Asyura hari Sabtu ke depan ilah tahu nih kalau untuk panjang umur. Sangat suman ini 10 Muharram ini. Sangat suman. Katari bunga di unina semustas boleh ke belanja nih. Kenapa tidak? Yang tidak boleh boleh ada duit. Kamu dari belanja. Mawassa'a ala ayalihi. Siapa orang yang melapangkan pemberian untuk keluarganya. Kalau dia beri aku dari balanca jadi balanca ya Allah apa berian wasa'allahu maka Allah itu melapangkan juga pemberian kepadanya fi sanatihi kulliha pada tahun itu secara keseluruhan. Jadi balanca moki 10 Muharram. Tapi aja tutur roti 3P patabi pamutu pasero sampai 2P Fortuner Pajero udah dia doe udah jadi atau udah dule. Nah, tapi yang sangat penting pada hari itu puasa. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami Asyura tentang puasa Asyura. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanatal madiyata menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Nah, supaya tak lulus di rumah dosa itu, puasa di sana. Baik Jumatnya, 3 tahun jadi 9-10. Cuma ya Jumatnya, 9 Muharram, enggak ada sembaca, dan sempat nabi gaul. Tapi cita-cita nih, lain bakal itu ila qabilin asman tasi'ah. Kalau seandainya saya masih hidup tahun depan, maka saya juga akan puasakan 9 Muharram. Tapi dia hidupnya ya nariasen sunnah sifatnya ahamiyah cita-cita. Jadi Rasulullah manuki dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw hamiyatin.
Apa yang dinukilkan dari Rasulullah, disadarkan dari Rasulullah, ucapannya Rasul, perbuatannya Rasul, diamnya Rasul, cita-citanya Rasul, itu semua merupakan sunnah. Kalau dari Maderi tahu kan Ustaz sunnah. Sunnah ay makna at-tariqah, jalan. Tapi tidak semua yang dijalani Rasul mesti kita juga jalani. Ini kan sunnah, memang sunnah lagi ada suruh kuda minta. Ini kan sunnah, betul. Tapi tidak mesti begitu juga, tidak mesti. Contoh, kata Quran Ustaz, adakah itu hadisnya syarat kubur menyusun Ramadan? Takoi letama Ramadan bila bila mangkasa lama bolo kubur. Adakah itu hadisnya syarat kubur menyusun Ramadan? Karena kerja baru sampai di sana lo kebawa lo syarat kubur lakutu. Ya karena syarat kubur itu kan mengingat kepada kematian. Dengan mengingat kematian bisa sadar. Dengan sadar at-tarawih rucinampe. Kan gitu. Ya lalu sampai di sana. Adakah itu hadisnya kebanting murung sebelum Ramadan? Nah, ya lalu sampai. Adakah hadisnya ke waterbum sebelum Ramadan? Syarat kubur makin lo mada cuma kesini ya roh. Sekarang Ustaz kita mau contoh Rasul. Jago tuh iya mau contoh Rasul. Apanya Rasul yang kau mau contoh? Dia bilang termasuk syarat kuburnya. Mulai dah. Itu kita baca bahwa Rasulullah nanti syarat kubur tengah malam bahkan menjelang subuh dan sendiri. Contoh nih perkuburan macam mana di Jumat bosi mati lampu. Nah pagi kelas salamu lo pagi pampir marah di motor. Jadi dena yang mana aja mainan kita mesti persis gitu. Yang kata mana Ustaz katanya orang lain tidak bisa syarat kubur ya. Biasa denganmu ya. Orang lain katanya tidak boleh syarat kubur ya. Saya bilang napa guru tak biasa. Fikih yang sangat mendasar itu wa yahrumu bil haudi asyaratu asya'a 10 yang diharamkan bagi orang yang haid. Dia gak kalau tidak haram syarat kubur. Dan kalau tak kubaca ya. Nah, ternyata ditelusuri, di cross check penelitian ilmiah, ternyata yang dimaksud di situ tidak boleh syarat kubur orang lain kalau apa? Kalau kubur itu berada di dalam masjid. Contohnya kuburnya Rasulullah SAW di dalam masjid. Kuburnya Imam Syafi'i di Mesir kan dalam masjid. Kuburnya Nabi Ibrahim di Hebron di dalam masjid. Kuburnya Nabi Daniel, Luqmanul Hakim di Alexandria ujung. Saya pernah juga kunjungi di situ. Itu juga di dalam masjid. Jadi banyak kubur di dalam masjid. Ya orang lain tidak boleh syarat kubur. Bukan persoalan kuburnya, masjidnya. Nah, ya naruh perlu nak taruh. Tamat-tamat di pesantren anak mengaji. Pak Balsana dan ngaji roh. Terkadang orang alena tahu nak baca, alena tahu pahami. Apa salah itu kiri kanan? Engkau saya waktu kalau sejarah kuburnya Imam Bukhari, periwayat hadis nomor 1 itu di Uzbekistan, di Tashkent. Dari kejauhan sudah kelihatan kuburnya Imam Bukhari di kaligrafi keliling. Tabarakallah. Dari jauh saya bilang, oh mungkin ini masjid. Mending kita salat dulu di situlah. Ternyata bukan masjid, bukan musala, kuburnya Imam Bukhari yang tingginya kira-kira lebih 10 meter. Letu nakro karena ada yang ikut juga sama saya yang suka mengkritisi. Dan saya Ustaz, saya baca dalam hadis. Ada saya mau baca tolong. Dilarang meninggikan kuburan rawahu Bukhari. Pertanyaannya kenapa tinggi kuburnya Imam Bukhari? Akada kapat tanya tuh ngomong kosoki. Kau ngomong kosoki tidak tinggi tanya tuh iko taraton. Nah bukan begitu Ustaz, kita butuh penjelasan. Ala deh cek purawannya dia biasa. Maka dia guruta itu keterangan hadis dilarang meninggikan kuburan. Penjelasannya dikecualikan 4. Tapi dia juga kata logi kalau dia desai penjelasan. Apa yang keempat itu? Mari kita lihat dan mari kita teliti secara ilmiah. Pembuktian ilmiah ini 1, kuburnya para nabi, para rasul silahkan tinggikan. Dan betul kubur nabi, kubur rasul yang ditemukan ditinggikan. 1. Yang kedua kuburnya ulama besar.
Imam Bukhari kan ulama besar sekali berdunia, ditinggikan. Kalau kita di Indonesia taruhlah Wali Songo, ditinggikan. Syekh Yusuf di Goa, Tuan Tasalama kah? Dan kasih komplain, Ustadz kenapa dipanggil Tuan Tasalama kah? Iko na balik diobi Tuan Tasalama kah? Pak kompleks itu. Persoalannya mau ndak orang memanggil engkau Tuan Tasalama kah? Jangan mau komplain karena ini orang dianggap pemula menyiarkan Islam. Maka murid-muridnya sepakat, bituana guru kita yang diselamatkan oleh Allah karena keluasan ilmunya dan keikhlasannya memberikan pengajian agama. Kompleks sih, kenapa Tuhan Tasalama kan? Tahu mega tahu cara dia. Kemudian Datuk Ritiro, Datuk Ribandar, Datuk Fatimah, Datuk Sulaiman ditinggikan semua itu yang pemula-pemula menyiarkan Islam. Karena Islam masuk di Sulawesi Selatan sebenarnya kan belum lama. 1605 resminya. 1603 sudah ada masjid. Dia bilang, kenapa masjid dulu baru? Itu resminya diterima oleh Raja Goa, Malingkan dan Nyondri Karai Marumbia yang digelar Sultan Alauddin 1605. Masjid 1603 dikatakan. Kalau kurang yakin, lo kan itu banyak. Banyak perlu catat korong 1603. Namanya Langkara. Kenapa Langkara? Sebab orang Arab yang menyiarkan Islam. Tapi karena metodologi dakwah susah ini dipanggil semua ini orang belajar sholat, dipaguri oleh memencah. Gurunya itu orang Arab. Kau tahu memencah mesti melangkah melabungan. Jadi makanya Langkara padahal dari kata langkah Arab. Kalau ya kurang harus kita buka sejarah lagi baca. Nah kemudian yang ditinggikan kuburan itu adalah orang mati syahid membela agama Allah yang pernah dicincang pedang seperti Sayyidina Hamzah di Jabal Uhud di pagar tembok keliling. Telun itu para nabi, para rasul, kemudian ulama besar, orang mati syahid membela agama Allah. Yang keempat kuburnya orang pejuang bangsa negara barisan terdepan ketika perang supaya dijadikan saksi sejarah. Silakan tinggikan kuburnya. Kira-kira seperti Sultan Hasanuddin di Goa, Ranggon dan Romo Takalar, Lantok dan Pasewa Bulukumba, Arut Palaka Bone, Andi Jem Maluwu. Kira-kira lo perlu apa lo? Selain daripada itu, biasa-biasa ya. Bahkan Megalada Guruta, menurut Toyidi makna Pandritata, tapi kuburnya biasa-biasa. Jadi ibu-ibu saya ulangi kembali yang mau ziarah kubur dalam keadaan halangan elok kawan nih. Yang penting di luar masjid. Kemudian masjid yang astagfirullah, kubur yang mau ditembok silakan. Cuma jangan terlalu megah. Kata Furat tadi, halo Anur Lamri. Yo saya kenapa? Saya ada di pekuburan Ustaz. Apa yang saya lakukan? Maka mereka baca di Fatihah. Baca di Fatihah karena afdalud doa alhamdulillah. Si lebih-lebih paduan, alhamdulillah baca ni alhamdulillah nampak maka doa. Barakat Fatihah baca ada pengangi dosana. Barakat Fatihah baca luaskan kuburnya. Barakat Fatihah baca berikan kekuatan iman dan kesabaran keluarga yang ditinggalkan. Ini mani. Jadi maka dia seberita wala hadhihi niyyah. Oleh koma diniakan. Jadi itu Fatihah doa. Oleh sila kurang paham. Nah saya mustahkan di Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Karena gak mandi waktu ihdinas siratal mustaqim. Kasakan artinya tunjukkan kami jalan lurus. Jadi kalau tunjukkan kami, apa hubungannya orang mati? Kalian nonton apa jauh kalah sauta ini. Kalian inilah contohnya orang beragama pakai akal-akalan. Orang beragama bukan pakai akal-akalan, pakai dalil. Dalilnya mungkin ayat, mungkin hadis, mungkin kias, mungkin ijma. Dari hasil ijtihad para ulama itu dalil. Iya sering pasti cocok ini siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan lurus. Ada sehubungan otomatis. Dan tunjukkan kami. Macam iya. Jadi sepertinya ada. Jadi sampai itu Ustaz, aku udah mau pemakai yang baca Fatihah. Kalau tidak sampai li suruh keberatan. Nak ada sambaran itu Ustaz. Iko sambaran.
Nanya nantang sekali, tidak usah nanya apa capu micu. Tapi di Siratal Mustaqim na isempur, itu pembicaraan. Si senalok ke di Mekah asal di nene ita ilalang lisu ko tilaina. Tapi na iseng bituan na di Siratal Mustaqim, tunjukkan kami jalan lurus. Oh polisi na ko binasa polis di Siratal Mustaqim. Bituan na tunjukkan kami jalan lurus. Panene ita hotelena. Bingung polisi. Now lagi si wahai polis di Siratal Mustaqim. Maka dia polisi Siratal Ladina na'amta alaihim. La sabta. At tama ni kamara na mati lang po din sa panluway. Nagagtas si kalay ni surprise na sa Sheikh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bituan na mati lang po eh. Wala lah. Jadi ia ada taidi makro-makro dia ngaji di guruta. Bacaan Fatihah. Bayar tuh Fatihah Pak doangin. Mari kau tak baca Yasin lebih bagus. Maka dia pengelutan mabing ngambal baca Yasin di atas kuburan. Mau dia man niat letuk to. Mau dia man niat letuk to. Dan yang tu baca Yasin kau dimulai man niat pagi. Udah lagi kuburan. Mau dia man niat letuk to. Udah usaha paling ngerah di tafsir Asawi juz 3. Man dakhalal maqbarata faqara surat Yasin khaffif adzabi ahliha. Siapa orang yang masuk di kuburan lalu baca Yasin di atas kubur, diringankan azab terhadap penghuni kubur itu. Bahkan keterangannya, biar bukan dia yang dibacakan, semua berkubur di situ anggap pasang barakat Yasin. Ya nara maka aku dikubur kaki di mana mau dikuburkan. Sekira-kira yang banyak baca Yasin, alena dibaca ini golongan toh. Nah tentu mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, jangan mau dikuburkan di samping kuburnya Pak Botoro, Kapainu, Ngatinaya, na tobat. Ang ngapay, alena dipalu-palui, ditakin ito. Sidepeki. Elah, wala kuwata illa billah. Bacaannya Fatihah, bacaannya Yasin, bacaannya Quran. Tentu niat pagi, tapi alena lebar subhanallah. Ya nangka kasih nanggap orang dekat, orang di mana, langsung ketemukan orang. Langsung madari dari surau pura pina pamakara pura tu ketemukan orang. Masya Allah. Raga lagi. Beliau adalah senior saya, kakanda saya, guru saya. Tapi mau dia apa? Dapi dia jalan. Ini na dapi termatur. Pasti mudah hati kibu muci ya kita dapi na dapi itu. Nama kodar sering saya katakan. Bekal untuk akhirat ada dua sebagai kata kunci. Satu, perbaiki sholatnya, sebab itu pondasi. Yang kedua, perbaiki hubungan kepada sesama. Kapan ada orang bagus hubungannya kepada sesamanya, nah karena Makassar kasombe lagi, pasti orang itu tidak sombong. Pasti tidak sombong. Coba gare merenung sejenak, ada webelok tetempuan. Padi seneng silalu tas sidapi tahu. Engkau isen eta isen idimu, engkau tata isen idimu dewi sengia. Contohnya macam kimebu onde-onde ya dewi sen. Karena silalu tas sidapi tahu itu. Agak-agak belum ketepuan. Guru karate ki, guru mencak ki, jangan sombong. Macam apa gitu mah mencak mah gokoy. Padahal pernah kena kistruk. Ya nama tu si kue ki, yang mencak di sini kita. Ya ada tempo aja. Asugiran, maya kalah ki. Saya tahu sih berta, ada pegang sama raja. Engkau tahu tak sedih, tahu dua tahun anak kalah ki. Dua tahun tak tahu telu tahun anak kalah sih. Telu tahun tak nak kalah ngubah kita baru tahu Jadi agak belum tahu wah. Mereka kalah. Kecantikan, awe. Cantikmu begitu ke masih 40 tahun ke bawah, apa masih perawatan ki. Nah, siapa nih sih perempuan ya, kelahiran 83 tahun yang lalu. Sudah segala macam nih. Mulai kira-kira itu minta apa? Mau pakai kawat gigi, kalau gigi tinggal 3.
Dua goyang serta laka. Lagi kawat gigi. Apa nak cawa dulu nak cambingnya. Kalau tajam film kartun. Ajak lalu kalau senja matang. Oh. Aku pia batirang. Selalu membangga-banggakan bapakku begini. Cocok. Omongnya tuh. Maka kadang itu anak-anak Nabi Nuh. Bapakku Nabi. Anak-anak Nabi Nuh. Cocok bapakku Nabi. Dan kiko kapan ya kok. Dan kali Nabi Nuh irkab mana? Naik kau di sini. Di perahu ini. Dan main anak-anak tuh kepala batu. Season na boleh diwae. Boleh dilempai. Boleh di tsunami. Mana di temen di lobi. Termasuk bebek. Ada saya baca di Qisasul Anbiya. Binatang yang terakhir naik kambing. Boleh diwain apa di gorbe. Oh masih lagi bebek kepala batu. Tuh itu bebek kepala batu. Terakhir naik. Tapi masih lagi itu nana boleh wae. Ya tahu itu kapan bebek mau baru hujan rintik-rintik. Masih lagi itu gorang-gorang bebek. Terlanjur trauma di masanya Nabi Nuh. Ayo malam mana Nabi Nuh? Benar apa ibu? Makanya Nuh. Oh buang anakku rohe. Benar aku buang. Makanya mulai ya Nuh. Innahu laisa min ahlika. Tadi anak Nuh itu. Tadi ahlimu. Salaiwi. Tadi benar aku roh. Teman kali nggak ada. Salaiwi. Aku teman kali nggak ada benar itu salai bahawan. Keren. Nah biasa di perahu. Kue puna di bombang itu baka-baka. Sana lompo na tingka saka. Melompola ada bombang nih. Akhirnya ini Nabi Nuh pengumuman. Disampaikan kepada seluruh penumpang yang ada di atas perahu. Diminta dengan sangat hormat. Jangan ada yang tidur bersama dengan lawan jenisnya. Tapi perbanyak zikir mengingat Allah. Karena gelombang semakin besar. Artinya kuna kena susah. Pagai masikiri. Akhirnya Nabi Nuh jangan tidur berdampingan dengan lawan jenisnya. Ya roh pengumuman Nabi Nuh. Tapi ya roh anjing, kongkongan, tanran atau asu. Selingkuh disuruh-suruh lalu iya selingkuh. Asu. Terkutu. Ya tahu ada tuh asu itu berhubungan. Mau dipertamaki awak tengah apa dia kata rakyat itu tetap posu. Ini kan suruh. Kemudian yang mana kurung Nabi Roma pamula Nabi Adam sampai penghabisan rasul. Di antara sekian ajaran akhlak, salah satu poin jangan suka membongkar aibnya sesama, karena kita juga banyak aib. Betul Ibu? Betul. Nah itu guru Nabi Nuh makro jangan bongkar aib. Ikut orang bisa nih. Tapi ya roh mionge na ite selingkuh semua. Karang kongkong selingkuh. Amu ko na cerita na kananon dari saka ko pawang ko mingka rahasia. Nah kenapa? Nah karena ketinggalan informasi kok. Ini penuseng rahasia. Apa kan terus ya anak bicara kok? Nah karena selingkuh kongkong. Ya lebih pawang rahasia. Nah waktu saya dia na semua rahasia. Ini pun datang apa waktu saya rahasia. Ini semana saya dilopi gara-gara capilana biome. Terkutu. Makanya kucing itu setiap juga mau mengadakan hubungan terbongkar juga ketahuan satu RT. Magis segorang-gorang. Saya didiasa di lopeng, saya didiawasi kabeng itu maka dia dewa. Akhirnya saya tidak mau. Artinya adalah jangan suka membongkar aib sesama karena siapa tahu juga terbongkar aibnya. Kita ini terhormat di mata masyarakat karena Allah tutup aib kita. Kalau Allah bongkar aib kita, barangkali kelihatan tulang muka ini kita garuk saking malunya kita. Kita bongkar aibnya si anu bawa korupsi. Jangan kita juga lebih dahsyat korupsinya dibanding itu. Cuma kita tidak pernah dimuat di koran karena kita bukan pejabat. Tapi mungkin korupsi juga. Apa korupsinya? Barongko. Yang dalam pengajian. Ruang pala barongko, liban aleh. Berarti halal dua ada korupsi dulu.
Contoh nih. Nah, cobalah sana setengah tahun setengah liter ya pada kena kaci. Korupsi terus. Tapi tidak pernah dibuat di koran. Jadi lebih bagus diam-diam lah. Meko-meko nih. La haula wala quwata illa billah. Saya ulangi. Bahwa kalau pingin selamat perjalanan ke akhirat, salat baikin, hubungan kepada orang perbaiki. Terakhir, ya udah pakai masuk ke pidato mimin si Jamil doan nanya, itu namanya lo. Saya jujur sangat capek saya. Sangat capek. Malah rencana kali isu memang di pesantren dia janji nih. Saya hampir di rumah tidur. Padahal biasa aku program pidato isu apa yang di pesantren. Topo Bulu, Maros. Ucai. Sulawesi Selatan. Ya Allah ya Rabb. Tawa mana tawa mana? Kita bagaimana protokol kesehatan Ustaz? Karena utama ini kan cuci tangan nih, jenek nih. Akhirnya Kementerian Agama lah nih kita. Berapa orang satu serama itu? Kadang-kadang kata 40, kata 50. Sebagaimana kalau tidur, aku tidur di ajena biasa kan di rupan nasi lonas itu. Dia nggak protokol kesehatan aku dia nggak. Protokol kesehatan itu mau tidur. Kadang-kadang lebih parah, nah kalau tidak masuk pesantren lebih parah. Jadi selimut tuh mampir. Tadi toko lo di murle, lo di rekreasi, apalagi magemi materu. Mendre tekanan darah ini gara-gara lainnya. Magem materu. Ketambah di pesantren kan terisolasi. Tapi jangan menerima tamu dan anak-anak juga jangan keluar. Yo pas saja saya di ruangan koro kadang-kadang kepala nak kena umpat tamu koro na po. Ya to na may rawat ti. Pana di eksposi mungkin ada ya ke dia sini. Ya to na rawat ti. Aring niya kayu putih napa jemuri kusoy. Asal makanya ini lagi buat jemurki na meloki pisah ku si jang. Apalagi pero corona na cuk na pada masa dia mati.